Baik, jadi di dunia penelitian ada beberapa etika yang harus diperhatikan bagaimana seorang peneliti itu berperilaku. Ya, jadi kita lihat dulu definisi etika. Jadi etika itu adalah norma atau aturan untuk membedakan antara perilaku yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima. Ya, jadi sebetulnya yang disebut etika itu common sense ya, bagaimana perilaku-perilaku itu sebetulnya bisa diterima oleh halayak luas gitu. Nah, jadi di setiap aspek kehidupan apapun tentu saja ada norma dan aturan yang harus kita penuhi secara kolegial ya, jadi bersama-sama gitu. Jadi tidak bisa kita memikirkan diri sendiri dan melupakan masyarakat atau society di mana kita berada gitu ya. Nah, ini di dalam dunia penelitian pun ada etikanya. Tentu saja etika di dunia penelitian sebetulnya sama saja atau secara mendasar tuh sama saja dengan etika di kehidupan secara umum ya. Barangkali kita juga sebagai insan akademisi tahu persis seperti apa sih perilaku yang diterima dan yang tidak dapat diterima ya. Tentu saja kita sudah punya norma-norma ke sana. Nah, jadi norma-norma etika di rumah, di sekolah, di masjid, atau di lingkungan sosial lainnya sebetulnya secara umum seharusnya punya kesamaan, punya garis dasar yang sama gitu ya. Bagaimana kita memperlakukan orang lain ya di luar rumah, di sekolah, maupun di dalam rumah, di rumah kita sendiri seharusnya sama saja ya. Ada sih memang barangkali di antara kalian yang kalau di rumah itu manis banget gitu ya, tetapi kalau di luar rumah, oh luar biasa gitu ya, bandel atau seperti apa. Nah, barangkali karena norma di rumah ditegakkan dengan kuat sehingga mengikuti ya, tetapi begitu keluar rumah, begitu terbebas jauh dari rumah, langsung etikanya berubah. Nah, seharusnya tidak begitu ya, seharusnya punya dasar yang sama, dan dimanapun juga kita tetap menjunjung norma tersebut. Nah, jadi pada dasarnya etika tersebut atau norma tersebut sudah ditanamkan ya sejak dini, sejak anak-anak. Namun memang seiring perkembangan akan mengalami berbagai perubahan gitu ya. Seiring dengan pertumbuhan, barangkali juga ada norma yang mungkin bergeser atau justru bergeser ke arah yang lebih baik misalnya ya. Tapi banyak juga ya kalau mahasiswa ini mungkin mahasiswa tuh sedang rawan-rawannya ya. Jadi ketika di kuliah dibebaskan, jauh dari rumah, jauh dari pengawasan orang tua, sehingga terimbas ya mengikuti norma yang entah disepakati di level apa gitu ya. Jadi barangkali ada kecocokan atau ada komunitas tersendiri yang rasanya cocok, padahal secara norma itu jauh sekali dengan yang diajarkan pada masa kanak-kanak. Nah, itu biasanya teralami. Nah, jadi mudah-mudahan meskipun manusia itu tumbuh dan berkembang dan dia berpindah-pindah ya lingkungannya, tetapi dia tetap punya norma yang sama gitu ya, punya bahan bekal yang sama. Nah, ini jadi saya nyebutnya common sense atau akal sehat ya, di mana-mana sih etika itu sama saja ya. Termasuk juga etika di dunia maya gitu ya. Sekarang sih karena zamannya dunia maya ini, saya suka heran ya lihat orang tuh gampang banget mengetikkan kata-kata yang sangat tajam dan menyakitkan gitu ya. Netizen tuh kan selalu benar. Dia nggak kebayang apa kalau dia mengucapkan itu jadinya seperti apa gitu ya. Enak banget gitu nulis-nulis sesuatu yang julid gitu ya, yang jahat gitu. Tetapi kebayang nggak kalau itu diucapkan? Jadi seharusnya etika itu atau aturan atau norma itu sama aja ya, mau di dunia maya, di dunia nyata, di rumah, di luar rumah.
di masjid atau di tempat gaul, seharusnya sih sama aja ya, kita memegang teguh prinsip seharusnya ya. Jadi kan tetapi banyak juga yang ke bawah-bawah. Nah, kalau untuk kalian yang sudah dewasa ya, seharusnya sudah dewasa. Kalau mahasiswa tuh seharusnya sudah tidak ada lagi ke bawah-bawah oleh lingkungan, tetapi seharusnya diri kitalah yang kuat ya, justru menggiring lingkungan supaya sesuai dengan norma dan aturan yang kita pahami ya, yang kita eh, pegang gitu, yang kita apa ya yakini, seharusnya seperti itu. Ini ya, jadi terkait etika. Ya selalu rame sih persoalan ini, misalnya perokok tuh, perokok gitu ya. Seharusnya kan tidak boleh di lingkungan kampus itu merokok, tapi banyak juga yang merasa itu nggak apa-apa gitu ya. Kenapa sih nggak boleh? Nah, itu hal-hal yang sebetulnya kurang paham juga ya, di mana letaknya membolehkan merokok di tempat umum. Apakah dia tidak menyadari bahwa merokok itu tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga berdampak ke sekitarnya ya. Asapnya tuh kan ditiupkan, yang terkena kan yang sekitarnya. Ya barangkali kalau yang sesama perokok ya merasa tidak ada masalah. Bagaimana kalau tidak ada yang merokok? Tentu saja dia akan menjadi eh, perokok pasif ya, yang justru lebih berbahaya dibandingkan perokok aktif. Nah itu secara common sense, secara logika akal sehat, kan seharusnya kita melihat merugikan itu yang merokok di depan umum itu ya, di sebelah yang tidak merokok, tapi pada kenyataannya banyak yang melakukan dan merasa tidak apa-apa gitu ya. Nah ini common sense-nya di mana sih gitu. Barangkali kaum yang menegakkan merokok itu tidak sehat itu dianggap minoritas sehingga tidak berdaya gitu ya. Nah itu yang seharusnya sebagai insan akademisi yang punya logika akal sehat ya tahu batas-batasnya. Demikian juga sekarang di pandemi menggunakan masker. Kemarin saya melihat eh, kartun yang miris gitu. Jadi kalau di luar negeri kalau ada yang tidak menggunakan masker itu akan dipandang aneh dan bahkan ditangkap gitu ya. Sementara di kita malah justru yang menggunakan masker ini yang dianggap aneh gitu ya, dianggap lebay dan lain sebagainya. Nah ini jadi common sense-nya berbeda dan mungkin begitu kita berhadapan dengan mayoritas kita tidak berdaya gitu ya. Jadi takut dianggap aneh, takut dianggap berbeda sehingga akhirnya meruntuhkan keyakinan itu. Nah, jangan begitu ya. Jadi harus punya prinsip ya, norma yang kita yakini ya kita tegakkan, tetapi tentu saja dengan cara-cara yang tidak menimbulkan pertikaian gitu ya, tidak menimbulkan perpecahan, permusuhan. Ya susah sih, susah ya. Kalau saya pakai masker, sekitar saya enggak gitu ya. Cuek aja saya sih pengen pakai. Tapi ya kalau orang-orangnya cuek ya mungkin saling cuek. Tetapi kalau orangnya nyinyir, julid, ya pasti dia akan mengata-ngatai gitu ya. Nah ini hal-hal terkait norma, aturan, etika yang secara di luar penelitian pun ya kita akan merasakannya, kita sudah merasakan. Nah kemudian kita lihat ya eh, ada yang disebut dengan aturan hukum, tetapi itu berbeda dengan norma etika. Jadi kalau aturan hukum tentu saja ada konsekuensinya gitu ya, tetapi etika ini sebetulnya bisa lebih luas, bisa di atas hukum itu dan memang sifatnya informal ya. Ya kita paham ya bahwa emang ada aturannya kalau merokok itu merugikan sehingga ditangkap atau dianggap membahayakan orang lain, kan nggak ada ya hukum ke sana, tetapi secara norma etika kan secara akal sehat ya common sense kita paham. Kalau tidak menggunakan masker sebetulnya ada aturannya gitu ya, seharusnya sih nggak tangkep ya, tetapi di kita kan enforcement atau penegakan hukum di kita kan suka berat ya. Kenapa? Karena barangkali aparat berbanding dengan masyarakat ya jauh lebih banyak masyarakat tentunya ya, sehingga mereka bisa mengatasnamakan people power gitu ya. Kayak kemarin ingat ya waktu nggak boleh mudik, tahu kan kisahnya, kita tuh nggak boleh mudik kan.
Tapi banyak juga yang menghasut supaya tetap melakukan mudik dan mengajak untuk menerjang gitu ya, menerjang batas-batas, menerjang aparat-aparat dan mengatakan, oh people power, people power. Nah, saya bingung gitu di situ. Common sense-nya di mana? Mudik ini kan dilarang bukan semata-mata nggak boleh gitu, tetapi kita menghindari perpindahan kuman gitu ya dari satu tempat ke tempat lain, kita menghindari penyebaran yang lebih luas. Logikanya kan di situ. Tapi banyak juga yang tidak percaya, tidak mau percaya, dan bahkan mengkaitkan bahwa kebijakan tidak boleh mudik ini adalah zolim gitu ya, melarang kita bersilaturahmi. Nah, saya nggak tahu nih, saya juga harus ngecek anak-anak Unpas, mahasiswa saya, kalian gimana nih common sense kalian, logika akal sehat terhadap persoalan yang kemarin aja, contohnya mudik ya. Nah, namun yang menghasut itu akhirnya terkena juga undang-undang UU ITE ya, karena dia menghasutnya di dunia maya, dianggap membahayakan dan ya tadi menyebarkan kebencian dan lain sebagainya. Nah, jadi etika ini memang kalau dikuatkan dengan aturan hukum enak ya, UU ITE itu, tapi ada juga katanya yang memanfaatkannya berlebihan ya undang-undang tersebut, sehingga istilahnya itu pasal karet gitu ya, sehingga memang akhirnya apapun digunakan untuk menjerumuskan atau mempermasalahkan segala sesuatu. Tetapi kalau kita punya norma, aturan, etika gitu ya, seharusnya itu selaras dengan hukum kan. Seharusnya ya. Akal sehat kita bicaranya gimana? Memang sih di dunia yang informasinya serba mengalir sedemikian, eh, semua pihak punya pendapat gitu ya, semua nge-booming gitu ya, booming menginfokan sesuatu, misalnya yang kemarin nggak boleh mudik, wah dianggapnya zolim, dianggapnya tidak mendukung silaturahmi, tidak menghargai umat Islam, apalagi udah bawa-bawa agama gitu ya. Wah itu langsung pihak-pihak yang mudah untuk disulut menjadi tersulut. Padahal kalau kita gunakan common sense gitu ya, gunakan logika, berpikir dengan tenang, dengan kepala dingin, tentu paham maksud-maksudnya, dan kita belajar dari negara-negara lain yang pandeminya justru meledak kembali ya, persoalan gelombang-gelombang kembali. Ini jadi common sense ini ya memang akhirnya tergantung dari lingkungan dan informasi yang didapatkan. Ya saya cukup kebetulan ingin sekali bergerak di bidang literasi ya, digital literasi. Jadi seharusnya sih kita semua punya common sense yang sama menghadapi berbagai informasi, tidak mudah untuk ikut-ikutan ya. Jadi kalau insan akademis itu nggak boleh banget cepat mengikut-ikutan segala sesuatu, ingin viral gitu ya. Jadi apa-apa ikut tren, nggak boleh ya. Kita udah nggak gitu tempatnya. Justru kita yang harus meng-cross check semua informasi, merangkaikan, mendapatkan kesimpulan, dan itu yang kita sampaikan gitu ya ke masyarakat. Seharusnya seperti itu, menjadi teladan seperti itu. Tidak ikut-ikutan kehebohan yang kita tuh nggak paham. Sebetulnya apa sih? Apa sih yang menyebabkan aturan-aturan ini? Ya oke, pemerintah harus kita kritisi, tetapi kita tidak boleh juga karena kita tidak suka lalu kita melangsungkan hanya menyampaikan informasi-informasi yang tidak lengkap gitu ya, tidak utuh. Itu namanya disinformation. Oke lah, nanti kita kapan-kapan akan diskusi. Saya juga akan banyak mengadakan kuliah umum terkait literasi digital karena kita insan akademisi, kita orang informatika, kita seharusnya unggul di pemahaman literasi digital ya. Tidak mudah termakan informasi yang tidak utuh, tidak lengkap. Barangkali bukan hoax, tapi tidak utuh. Nah ya, jadi kembali ke sini, jadi etika, common sense, memang kalau diperkuat oleh undang-undang tentu saja lebih mapan gitu ya. Tetapi kalaupun undang-undangnya tidak ada, common sense ini harusnya dipakai ya. Jadi kalau saya ke tempat umum, oke lah nggak ada aturan smoking area, non smoking area. Tapi seharusnya yang smoking itu lihat-lihat dong sebelah kiri kanannya ada anak kecil nggak, ada ibu menyusui nggak, ada bayi di bawah-bawah nggak, kan harusnya common sense-nya atau empatinya jalan lah. Ini kan kadang-kadang enggak ya. Ya nggak peduli lah. Ya itu sedihnya gitu ya, kayak orang
nyampah gitu ya. Lihat orang ninggalin sampah terus kita ikut-ikutan. Kan harusnya nggak gitu ya. Ya inilah susahnya kita menjadi individu yang ingin menegakkan common sense tapi menjadi kaum minoritas gitu ya. Nah, saya harapkan mahasiswa Unpas sih nggak gitu ya. Nggak lemah ya lihat orang lain buang sampah, ikutan biarin aja. Yang lain juga nggak boleh kayak gitu mikirnya. Ada yang lain juga. Nah, itu paling tidak boleh tuh seperti itu ya. Yang lain juga gini kok. Jangan begitu ya. Nah, jadi kita lihat ya memang hukum itu bisa dipelajari. Kita juga sebagai insan digital ya, memang UU ITE juga saya suka baca-baca, tetapi nggak hafal banget sih, tetapi memahami ada hukum, kemudian ada moral, itu sebetulnya nggak sama, tetapi seharusnya selaras dan bisa dipahami ya, common sense-nya sama. Jadi kalau misalnya tidak ada aturannya, memang kalau dari aspek legal, memang legal tetapi tidak etis, atau ilegal tetapi etis. Nah ini baru etika ini harus digunakan ya untuk mengkritik, mengevaluasi, mengusulkan dan menafsirkan hukum. Memang akan menjadi diskusi yang berkepanjangan ya kalau untuk menafsirkan apapun. Tetapi justru itulah kenapa kita jadi insan akademisi ya, otaknya dipakai gitu untuk mengkritisi, tapi dengan berbekal data dan informasi serta pengetahuan yang cukup. Jadi nggak bisa kita nih nggak berbekal data, ngomong nggak berdasarkan data. Kita nggak bisa juga ngomong nggak pakai informasi, tetapi katanya gitu ya, atau kita mengambil sumber-sumber yang belum terklarifikasi. Itu memalukan gitu ya. Kalau masih men-sharing sumber-sumber yang tidak jelas gitu ya, untuk apalagi tujuannya hanya untuk berdebat, menghabiskan waktu yang tidak produktif gitu ya. Ini kita jangan sampai seperti itu ya. Jadi urusan hukum bisa didiskusikan ya, bisa dipahami bersama. Kita juga bisa mengundang pakar untuk memahami at least UU ITE ya. Tapi memang yang dasar atau yang mendasari logika kita berpikir ya common sense-nya ya. Jadi logika akal sehat lah yang harus kita gunakan. Nah, jadi keterkaitkan dengan etika dengan ilmu, kita bisa lihat etika ini sebagai disiplin ilmu yang mempelajari standar perilaku ya. Jadi ada beberapa pembelajaran berupa filsafat, teologi, hukum, psikologi atau sosiologi itu biasanya banyak atau merupakan disiplin ilmu yang banyak membahas terkait etika ya. Nah, jadi etika ini bisa juga kita pandang sebagai metode, prosedur atau perspektif untuk memutuskan bagaimana bertindak untuk menganalisis masalah dan isu yang kompleks ya. Jadi kita lihat bahwa ini bisa dipelajari gitu ya. Justru kalau kita tertarik sekali dengan manusia, kita kan orang informatika ya. Kadang-kadang kita bekerjanya dengan mesin, tetapi sekarang tuh nggak bisa. Ini aspek mesin pun ketika kita melakukan pengkodingan, membuat aplikasi atau apapun, ada unsur psikologi dan sosiologi ya, karena kita harus paham juga bahwa bagaimana orang menggunakan sistem itu seharusnya kita lihat dari aspek psikologinya gitu ya. Makanya ada materi UX kan, user experience, itu sebetulnya aspek psikologi juga gitu. Nah, kalau ada aspek hukum lebih menarik lagi gitu ya, bagaimana sebuah proses bisnis ini justru tidak melanggar hukum apapun, justru selaras. Jadi sebetulnya kita tetap juga harus memahami segala sesuatu ya, tetapi memang core keilmuan kita informatik, namun kita pun tidak boleh lepas dari mempelajari etika ya. Nah, jadi apalagi etikanya kita kaitkan dengan penelitian. Di sini kenapa kita perlu etika dalam penelitian? Pertama, mendukung tujuan penelitian ya, tujuan penelitian kita sebetulnya apa? Tujuan penelitian itu kan bisa saja mencari pengetahuan,
bisa mengungkap kebenaran ya dan penghindaran kesalahan gitu. Jadi ketika kita melakukan penelitian kan seharusnya harus sepakat dulu tujuan penelitiannya apa gitu ya. Nah, kemudian pentingnya etika dalam penelitian adalah untuk mendukung nilai-nilai yang penting untuk kerja kolaboratif seperti kepercayaan, akuntabilitas, saling menghormati, dan keadilan. Jadi dalam kegiatan meneliti sebetulnya tidak mungkin kita sendiri, pasti kita akan melakukan kerjasama ya dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, sehingga kita harus tanamkan unsur kepercayaan gitu ya, dan keterbukaan, akuntabilitas ya, serta respek dan adil. Misalnya kita berkolaborasi, ini kita bikin aplikasi nih, tapi tentang pertanian. Tentu saja kita harus berkolaborasi dengan teman-teman yang memahami tentang pertanian. Dan kita harus percaya, kita mempercayai apa yang mereka pahami dengan bidang mereka terkait pertanian, dan mereka juga harus paham terhadap kita bahwa kita menguasai teknologi, ya, sehingga saling menghormati. Jadi kalau dalam satu kerjasama tim sudah ada unsur tidak percaya dan tidak menghormati, tentu tidak akan berjalan, ya. Sehingga memang kita harus menegakkan etika agar supaya juga semuanya akuntabilitas ya, jadi bisa dipertanggungjawabkan dan transparan. Ya terbayang ya dalam satu tim kita udah nggak respect. Nah kadang-kadang gini, saya sendiri kalau bekerja dengan teman-teman yang di luar bidang informatika dan kitanya ini ditarik ya atau dijadikan dalam satu tim untuk pembangun sistem, ya kadang-kadang ada apa ya, ada unsur-unsur mereka juga kadang tidak paham gitu ya, tidak paham. Kemudian kalau tidak paham itu kita jelaskan, ada yang menjadi paham, ada juga yang tidak percaya gitu ya. Atau bahkan memandang rendah ya, memandang murah, memandang mudah, itu saya alami gitu ya. Jadi ketika bekerja dengan orang-orang yang di luar bidang informatika, kadang-kadang mereka tidak percaya bahwa kenapa sih susah banget ngoding itu gitu. Kenapa sih masih error aja gitu. Kenapa sih gini aja nggak bisa. Nah, statement-statement itu sering kita alami ya. Jadi seolah-olah kitanya tidak kompeten, ya seolah-olah kitanya mengulur-ngulur ya, atau seolah-olah kita ini ingin dihargai, komersil, ingin dibayar mahal gitu ya dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya kalau kita memahami tahapan, makanya kita belajar ya di informatika ini kan kita belajar ilmu-ilmu dasar ya dan belajar juga mendevelop software dan sistem. Kita paham kan perjalanannya seperti apa. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Dan setiap tahapan ini kan ada yang harus dilakukan. Misalnya requirement analysis, design, ngoding, testing, gitu, deploy, itu semua ada tahapan. Tapi kan banyak orang tuh yang mengira bahwa ngoding itu ya kamu aja ngoding gitu. Requirement terserah. Masa saya harus mikirin, terserah kamu dong. Saya kan mau tahu beres. Nah ini masih ada yang seperti itu ya, tidak menghormati. Saya sih galak ya kalau seperti itu, ya saya kekeh gitu ya menyampaikan, nggak bisa gini, harus jelas ini maunya gimana gitu ya. Mana requirement? Saya nggak mau kalau requirement yang nggak ada disuruh ngoding. Banyak kok yang nyuruh coding dulu, nanti requirement-nya lihat dulu hasilnya baru kita perbaiki. Jadi kita bikin dulu gitu ya, baru nanti ditunjukkan terus diperbaiki gitu. Ya oke lah kalau kita menggunakan model proses prototyping ya, bisa seperti itu, kita bikin, kita tunjukkan, kita bikin, kita tunjukkan. Oke, ya, tetapi memang tentu saja itu ada model proses itu larinya ke jadwal dan tentu saja pendanaan ya kalau kita bicara sebuah teamwork gitu ya. Jadi terserah gitu timnya mau seperti apa, tetapi kita harus paham dan bisa menjaga kepercayaan itu. Ya jangan juga ya jadi programmer mentang-mentang dibutuhin ngilang gitu ya, dikontak susah. Itu juga banyak keluhan. Bahkan ketika kami mengadakan
forum group discussion ya FGD mengundang Ketua Diskominfo, Kepala Diskominfo Bandung menyampaikan keluhan karakteristik orang informatika katanya ya, susah diajak bicara, susah dihubungi dan lain sebagainya. Beliau memang bukan informatika ya, sehingga memandang orang informatika kok gitu sih katanya. Nah ini ya, jadi kita tetap harus punya etika ya di dalam tim ini. Nggak boleh gitu berpikiran, oh kan saya diperlukan, saya ngilang gitu. Atau tidak komit, harusnya rapat nggak muncul. Nah itu nyebelin banget ya. Jadi kita harus sama-sama menegakkan kepercayaan, saling menghormati. Kita juga tidak boleh ya mau direndahkan, tetapi kita juga lebih tidak boleh lagi untuk bersikap seolah-olah kita yang paling diperlukan gitu ya, arogan ya. Nah ini etika ini harus kita pegang, common sense-nya ya, perilaku-perilaku yang menunjukkan norma aturan meskipun tidak ada di aturan hukum ya, tidak tertulis di perjanjian atau apapun, tetapi kita menegakkan etika. Oke ya, nah kemudian berikutnya kita harus ada etika seorang peneliti ini karena nanti harus bertanggung jawab ke publik, ke masyarakat ya. Memang peneliti ini luar biasa ya. Misal sekarang di zaman pandemi meneliti terkait vaksin, terkait virus, ya banyak isu-isu nggak karuan ya terkait hasil penelitian. Padahal kalau saya sih mengambil respect-nya saja bahwa meneliti itu tidak mudah, sehingga apapun hasil penelitiannya ya kita dengarkan dulu, kita pelajari ya. Banyak juga orang yang mendadak menjadi ahli gitu ya dan mengkritisi berbagai hasil riset. Itu luar biasa ya, bermodalkan Google gitu, membaca-baca terus merasa menjadi ahli. Padahal seorang peneliti itu dia diwajibkan untuk bertanggung jawab kepada publik ya, punya etika. Ketika penelitiannya tidak sesuai, dia akan menjadi penanggung jawab kerusakan yang mungkin terjadi gitu ya. Nggak mungkin lah seorang peneliti itu sembarangan dan apa ya, kalau kita suka lihat film-film gitu, film-film zombie misalnya ya, mungkin kalian suka ya. Kenapa bisa asal muasal ada zombie itu biasanya katanya ada penelitian yang gagal gitu ya, sehingga terjadilah zombie-zombie dan mereka menyerang. Nah kan kayak gitu ya. Itu penelitinya kalau dia beretika ya tidak bermaksud untuk gagal, tetapi ada juga ya kalau di film-film. Tapi mungkin di kita juga ada barangkali ya. Mereka dibayar untuk menciptakan kerusakan gitu ya. Ada sih kalau kita melihat ya. Meneliti untuk menciptakan perang gitu ya. Ya banyaklah cerita-cerita terkait peneliti dan etika-etikanya. Kalau kita menganut moralitas, kita tentu saja harus menjadi peneliti yang ciptaan atau penelitian kita ini berguna untuk kehidupan gitu ya, bukan untuk kerusakan. Ya, tetapi barangkali ada juga yang memang dimintakan untuk melakukan berbagai kekacauan gitu ya. Nah ini sih kita nggak ke sana bicaranya ya, kita bicara tentang bagaimana peneliti yang baik itu setiap perilakunya atau setiap kegiatannya tentu harus dipertanggungjawabkan. Nah, jadi kalau kita seorang peneliti yang menunjukkan moral, menunjukkan etika, tentu saja publik akan mensupport ya. Banyak kok peneliti yang sangat didukung oleh masyarakat sehingga mendukung tuh ya dari sisi pendanaan, dari sisi publikasi, dari sisi penerimaan hasil penelitian. Itu kita butuh dukungan publik ya, sehingga peneliti itu memang harus punya etika dan moral yang bisa diterima ya. Kebayang nggak? Jadi nggak mungkin lah kita mengklaim sebagai peneliti tetapi kitanya tidak punya etika moral yang bisa diterima oleh publik. Ya, nanti penelitiannya siapa yang baca, siapa yang pakai gitu ya. Nah, jadi etika dalam penelitian itu nanti harus mendukung berbagai nilai moral dan sosial penting lainnya, seperti tanggung jawab sosial, hak asasi manusia, kesejahteraan hewan,
kepatuhan terhadap hukum dan kesehatan dan keselamatan. Jadi banyak ya. Jadi seorang peneliti itu harus paham etika moral dan sosial lainnya ya. Sehingga ketika kita melakukan penelitian pun tentu saja kita dibatasi oleh aspek nilai moral dan sosial tersebut. Saya sih ada cerita ini ya tentang cloning kalau saya belajar tentang etika itu ya bagaimana cloning banyak tahu ya cloning ya, jadi menciptakan sama persis. Kalau dulu tuh ada domba ya namanya Dolly itu sebagai percobaan cloning, coba kalian Google ya. Jadi dulu tuh peneliti-peneliti itu bikin cloning untuk domba sama persis ya, katanya sih namanya Dolly ya. Kemudian berpikir bagaimana kalau itu diterapkan ke manusia gitu ya, mengkloning manusia. Banyak diskusinya ya bahwa itu melanggar nggak etis gitu ya, jadi seperti Tuhan dong gitu bikin manusia. Tapi penelitiannya kayaknya nggak apa ya, nggak progresif juga ya si cloning ini. Jadi ya tapi sangat menarik gitu ya, apalagi kalau ke diterapkan di hewan gitu ya. Kita punya hewan yang unggul lalu kita klon, atau ke tanaman kita punya bibit yang unggul lalu bibitnya itu kita perbanyak, tapi itu bukan cloning ya kalau perbanyak itu, dan lain sebagainya ya. Banyak hal yang diskusi-diskusi terkait etika moral sosial gitu ya di dunia penelitian. Kalau informatika apa ya yang ramai, mungkin kita melihat perkembangan robot itu. Robot udah kayak orang banget. Kalau saya sering baca-baca gitu ya, beberapa pihak negara membuat robot yang udah seperti orang. Jadi ada tuh viral orang menikah dengan robot, dia males sama orang yang mendingan sama robot gitu ya. Nah itu kadang-kadang kita berpikir ya, ini gimana kalau semua orang menyetujui robot bisa menggantikan manusia, terus menggantikan tuh nggak cuma di pekerjaan, tetapi sampai jadi pasangan hidup gitu ya. Kayak apa ya kehidupan kita nanti ya? Apakah ada etika moral yang bergeser gitu? Nah, dan lain sebagainya ya. Jadi ketika kita menjadi peneliti ya harus memperhatikan lah seperti ya harus punya etika ya. Ya kadang-kadang beberapa penelitian ini merusak gitu ya, merusak lingkungan juga ya kalau di bidang-bidang lain ya. Peneliti-peneliti itu merusak ya, meneliti hewan tapi hewannya dijadikan percobaan-percobaan tapi tidak menerapkan etika ya. Ya mungkin dianggapnya kan hewan gitu biarin aja, tetapi nggak bisa begitu juga barangkali ya. Tetap ada ya yang memahami atau yang mendukung tentang hewan-hewan itu. Biasanya mereka punya aturan-aturan atau common sense gitu ya, memperlakukan hewan sebagai percobaan. Nah, kebayang nggak? Jadi di vaksin gitu ya, suntik dulu kan ke hewan biasanya ya, ke hewan dulu kan, berhasil apa enggak, ya mati gitu ya. Kalau saya lihat proses penelitian itu ya, terutama terkait dengan obat, percobaannya kan nggak ke manusia dulu dong, ke berbagai hewan ya. Katanya paling mirip sama manusia gitu. Jadi ke tikus, ke kelelawar mungkin ya. Jadi dicoba. Merekanya kalau gagal kan mati ya. Ya kayak gitu-gitulah. Ya, kebayang ya. Nah, kalau di dunia kita development ya robot tadi sih yang saya lihat apa ada pergeseran nih orang-orang kok banyak banget tuh berita-berita, silahkan googling ya, punya pasangannya sekarang mendingan sama robot gitu karena robot itu baik gitu ya, tidak menyakiti ya, tidak akan membuat patah hati gitu dan lain sebagainya, bisa diprogram supaya tetap manis gitu ya. Ya gitulah ya. Jadi itu terkait dengan penelitian, kita harus banyak berpikir sisi common sense, logika, akal sehat kitanya digunakan ya. Dan tentu akan ada perdebatan, selalu ada perdebatan, dan kita tidak harus selalu
melihat perdebatan itu sesuatu yang kita harus pro dan kontra gitu ya. Ya kita lihatlah segala sesuatunya dengan bijaksana. Oke ya, jadi ini penting sekali kita memahami etika ketika kita ingin menjadi seorang peneliti. Nah, jadi research ethic ini tadi ya, honesty ya, dan integrity, protection human subject ya. Jadi kita nggak boleh loh neliti itu langsung ke orang gitu ya, bikin percobaan langsung aja ke orang. Memang agak-agak di Indonesia pun ada ya yang apa ya? Ya contoh pengobatan non medis ya. Contoh nih kayak herbal ataupun pengobatan yang tidak berhasil dari penelitian kedokteran. Banyak kan ya yang menggunakan ya. Nggak tahu tuh kita sebagai insan akademisi memandangnya seperti apa tuh kalau kita melihat obat-obat herbal itu lolos BPOM enggak, sudah melalui tahapan penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan apa enggak. Tapi buktinya orang pakai aja ya, pakai dan merasa baik-baik aja. Oke lah. Kadang-kadang saya suka baca juga berita ya, orang menggunakan pengobatan alternatif, ya ada yang berhasil ya, testimoni gitu. Ada juga yang tidak berhasil. Ya itulah protection of human subject ya. Jadi kita harus berpikir logis gitu ya kalau kita melihat terutama terkait dengan kesehatan ke manusia gitu ya. Apakah ini sudah diteliti atau belum gitu ya. Tapi memang banyak kan memang seperti misalnya kalau demam berdarah pakai obat Cina gitu ya, Fufang atau apa ya, misalnya sakit tipes. Katanya makan cacing gitu ya, pil cacing yang sudah berbentuk pil sih. Dan lain sebagainya. Nah itu teh hasil penelitian atau apa sih, atau turun temurun, terus kalau ada apa-apa gimana gitu ya kalau tidak cocok dan lain sebagainya. Jadi kalau seorang peneliti itu ada research etiknya ya, jadi pasti dia memikirkan protection of human subject. Ke binatang aja harus ada care-nya yang seperti tadi saya ceritakan, percobaan ke tikus itu seharusnya ada ya namanya, tapi kalau tikus itu tikusnya bukan tikus sembarangan loh, itu tikus untuk penelitian gitu ya, dikembangbiakan untuk dijadikan subjek penelitian gitu ya, jadikan percobaan, bukan tikus sembarangan diambil, bukan tikus wabah gitu. Jadi gini ya, kemudian responsible publication kita harus bisa mempublikasikan, maka penelitian itu ujung akhirnya adalah publikasi supaya bisa dibaca oleh masyarakat, supaya diterima oleh masyarakat. Sehingga memang tugas akhir pun seharusnya ujung-ujungnya itu publikasi. Nah, kami di Prodi sedang menggiatkan ya supaya giat kembali agar tugas akhir itu ujungnya berupa makalah dan nanti bisa dipublikasikan ya, baik disimpan di website Unpas supaya bisa diakses oleh orang banyak ataupun dipublikasikan di berbagai jurnal ya atau konferensi dan seminar nasional maupun internasional. Jadi tugas akhir itu seharusnya sudah bisa seperti ke sana, tetapi seharusnya itu tentu saja dibina oleh pembimbingnya ya, ada tanggung jawab pembimbingnya. Nah ini ya, jadi publikasi itu sesuatu yang harus ada dan dipentingkan. Tetapi di lain sisi ada juga bagian yang dirahasiakan ya, confidentiality. Jadi tidak semua harus dibuka juga ya, apalagi kalau kita meneliti formula. Formula itu harus disimpan, bahkan dipatenkan. Nah, ada yang namanya paten ya. Sehingga kalau ada yang mencuri, dia akan terkena hukuman karena mencuri paten tersebut. Jadi kalau formula-formula, rumus-rumus yang rahasia itu biasanya ada confidentiality-nya ya. Jadi di luar publikasi ada juga yang dilindungi. Nah, itu yang pelindungan itu yang disebut dengan IPR ya. Atau hak cipta. Bukan hak cipta. Kalau hak cipta itu salah satu ya, ada hak paten, ada paten,
ada hak cipta, tetapi sebetulnya semuanya berkait dengan copyright ya. Ada beberapa macam copyright, nanti kita pelajari juga ya, harus tahu juga ya. Jadi kalau membangun software, kita bisa membuatkan hak ciptanya untuk software tersebut. Kalau kita membuat buku, kita bisa buatkan hak cipta juga untuk buku tersebut. Namun kalau kita membuat alat atau formula yang diproduksi banyak, kita bisa menciptakan patennya. Ya. Jadi ada beda antara paten dengan hak cipta. Nah, tentu kita harus punya objectivity ya terkait dengan etika dari penelitian tersebut. Ini sumbernya dari enago.com Academy. Silahkan dilihat ya bagaimana research etik research ya atau research etika di penelitian ini ditegakkan. Oke, jadi beberapa hal yang kita highlight. Pertama, tugas akhir itu nanti harus ada publikasi. Kalau membangun produk, kami akan mensupport dibuatkan hak ciptanya, ya. Jadi sampai seperti itu seharusnya. Jadi peneliti itu jangan jadi di atas kertas terus berakhir di perpus, tapi harusnya berguna untuk publik dan bisa dimanfaatkan secara luas. Nah, ini beberapa etika penelitian. Pertama harus jujur. Jadi peneliti itu jujur ya, dia nggak boleh bohong. Dia nggak boleh menggunakan data yang ngawur ya, dan dia nggak boleh mengklaim hasilnya dilebih-lebihkan, di-upgrade gitu ya, dibagus-baguskan. Dan dia juga harus menceritakan metodenya seperti apa ya, metode melakukan penelitiannya, kemudian prosedur ya, metode dan prosedurnya harus jelas, dan publikasinya harus disampaikan secara jujur juga ya. Tidak boleh memasukkan, tidak boleh salah merepresentasikan data, tidak menipu baik kolega, lembaga pemberi dana, bahkan publik. Habis ini kita akan membahas tentang plagiarisme ya. Plagiarisme itu kita mencontek ya, mengcopy paste penelitian orang lain, kita ganti-ganti sedikit, tetapi sebetulnya itu penelitian orang lain. Nah, di dunia penelitian, jujur aja ya, jujur aja ya. Di kejujuran ini banyak hal yang sedang kami amati ya, kami diskusikan. Saya sering berkonsultasi dengan teman-teman kolega, dengan baik di bidang informatika dan komputer, infokom ya, ataupun kolega lain terkait dengan kejujuran ini ya. Bagaimana sih publikasi-publikasi ini agar supaya berlangsung secara jujur. Jadi banyak hal yang harus didiskusikan ya. Tapi kalian sebagai mahasiswa, jadi gini, peneliti itu boleh nggak berhasil ya, boleh datanya jelek, boleh hasilnya kok tidak sesuai yang diharapkan ya. Itu pun boleh disampaikan bahwa oh hasilnya cuma segini nih, belum sesuai dengan yang diharapkan. Itu boleh. Yang nggak boleh itu ngaku-ngaku hasilnya sudah bagus, datanya sudah bagus. Nah itu justru nggak boleh gitu. Nah, ini yang harus kita sepakati ya. Jadi kalau bikin software jelek, ini bilang aja jelek gitu ya. Saya sih kalau nyidang ya, akan menyampaikan, oh software kamu masih banyak kekurangannya. Tetapi oke, saya terima gitu ya. Lulus, nilainya juga bagus-bagus aja kalau dia bisa menyampaikan dengan bagus, dengan sistematis, bisa mendiskusikan dengan baik, ya akan lulus dengan nilai maksimal. Meskipun menurut saya softwarenya kok tidak sesuai dengan yang seharusnya, gitu ya. Banyak kekurangan, banyak yang dipangkas. Enggak apa-apa. Ya nggak boleh itu ngaku-ngaku udah bagus, padahal enggak. Ngaku-ngaku softwarenya bisa ini, bisa itu, padahal enggak. Lebih nggak boleh lagi ngaku-ngaku softwarenya ini padahal punya orang lain, gitu, ngambil ya. Jadi kalau bikin software itu boleh banget kita lihat contoh program yang ada, kita perbaiki. Boleh banget kita minta tolong orang lain untuk membuatkan modul-modul yang kita susah. Tetapi kita harus jujur menyampaikan sumbernya dari mana. Potongan codingan ini dari mana. Nah, saya mau cerita ya.
anak 2018 ada beberapa teman kalian yang mengikuti program Bangkit ya. Jadi selama 1 semester mereka nggak usah kuliah di kita, mereka belajar di luar dan mereka diberi tugas-tugas independen ya, tugas-tugas project dan nggak boleh nyontek. Ada yang kalau ketahuan kesamaannya sekian persen dengan yang di dunia maya atau dengan temannya, itu akan terkena suspend. Jadi harus diperbaiki sampai betul-betul berbeda ya. Jadi tidak langsung ditegur, tidak langsung dikeluarkan ya dari program tersebut, tetapi diinformasikan. Tugas kamu mirip loh, gitu. Tugas kamu mirip loh. Nah, jadi ada feedback. Nah ini, jadi kita harus mencantumkan sumber-sumbernya dari mana, dan seharusnya sih kita bisa mengkompilasi dan punya algoritma sendiri ya, tidak boleh copy paste apa adanya. Jadi harus jujur gitu. Yang utama tuh jujur gitu. Jadi sumber-sumber tuh kita ambil lalu kita sampaikan ini dari mana sumbernya dan hasilnya seperti apa, kita sampaikan apa adanya ya. Oke, yang pertama jujur. Yang kedua objektif. Artinya apa? Tidak ada unsur subjektif atau kepentingan lain ya. Jadi kita pesanan disebutnya. Biasanya sih ada juga ya penelitian yang hasil pesanan. Nah, itu menyedihkan gitu ya. Contoh. Kalau di dunia politik, ada kok penelitian-penelitian yang terkait dunia politik, terutama ya dikaitkan dengan informatika. Contoh penelitiannya yang sekarang banyak, udah lama sih. Jadi kita mengambil data dari sosial media, kita ingin tahu pendapat di sosial media tentang si A yang sedang mencalonkan diri, misal menjadi gubernur. Nah, itu disebutnya sentimen ya, sentimen analisis. Itu penting banget, itu banyak banget dibutuhkan. Caranya gimana? Kita ngambil data dari sosial media, lalu data itu di mining, nah ya namanya text mining. Jadi kita olah ya data tersebut, lalu kita mengambil kesimpulan terhadap si A, publik gimana sentimennya, negatif apa positif? Terhadap si B gimana? Terhadap si C gimana? Jadi kita punya informasi. Oke ya, bayang ya. Nah, peneliti itu kadang-kadang pesanan. Saya harus meng-up. Seolah-olah si A ini banyak yang suka. Cara meng-up-nya gimana? Ya kita seolah-olah ya, di dunia maya si A ini ramai dibicarakan dan positif. Itu bisa di-create ya, di-create dengan membuatkan bot, membuatkan pasukan ya. Dunia maya itu pada juga tuh dibayar ya, kita seolah-olah men-tweetkan hal yang positif, pasang status tentang si A dengan positif. Kita bikin tulisan di media massa positif tentang si A, di-create ya. Ya itulah kalau dunia politik tuh begitu ya, sehingga penelitinya pun bias ya. Bias artinya dia datanya seharusnya nggak gitu sih, tapi kita harus bagus-bagusin, kita up gitu ya, kita seolah-olah jadi bagus. Ini peran kita ya di dunia digital sangat diperlukan. Jadi saya sendiri juga belajar ya, search engine optimization. Wah, kita masukin kata-kata kunci supaya situs-situs yang menceritakan si A, si B, si C dengan positifnya tuh ke up, naik gitu ya. Jadi populer, jadi viral. Gimana caranya jadi viral? Itu peran IT tuh di situ. Kita gimana dong? Kita kan harusnya objektif. Nah, itulah dilemanya ya. Makanya saya kalau lihat teman-teman saya jadi konsultan politik ya, konsultan publik, ya diem aja gitu karena saya tahu gitu ya bagaimana menciptakan opini seolah-olah si A ini bagus banget gitu ya. Itu tuh ada caranya, ada ilmunya, digital gitu. Dan saya sebagai orang akademisi ngelihat, aduh saya bisa bias kalau saya ikut-ikutan ke sana gitu ya. Saya diam aja jadinya. Ya udahlah ya. Nah, anak-anak harus tahu juga. Jadi objektif ini adalah etika penelitian ya. Tetapi kadang-kadang kita meneliti untuk pihak tertentu dan pihak tertentu tuh ingin
kelihatan bagus gitu ya, ke-up ya, kelihatan viral dan lain sebagainya. Nah, ini dibalikan lagi ke diri sendiri, gimana caranya supaya tetap unsur objektif tersebut ya. Itulah yang harus kita pahami, peneliti ini harus objektif. Kalau si A bagus ya bilang bagus, kalau nggak bagus ya harusnya nggak bagus kan. Tetapi kalau kita pesanan harus membranding, ya apa boleh buat, kita harus bikin seolah-olah dia bagus. Padahal enggak gitu ya. Nah, kemudian integritas ya, integritas itu mendapati janji, kesepakatan, bertindak dengan ketulusan, berjuang untuk konsistensi pikiran dan tindakan. Nah, luar biasa integritas itu ya, bahwa kita tidak mau menerima di luar hak kita gitu ya. Oke lah kita bayar, tetapi tolong saya dimenangkan, nah, dan lain sebagainya ya. Itu luar biasa ya, luar biasa itu. Saya kemarin membuat aplikasi ya untuk lomba lari virtual run. Saya bikin aplikasinya dibantu oleh programmer gitu ya. Ya kalau bercanda-canda gitu ya, bercanda doang. Ya udah kamu ikutan, nanti saya datanya saya bikin kamu jadi juara gitu ya. Saya bikin kamu larinya cepet banget biar jadi juara. Atau ya nanti saya masukin lah data kamu padahal kamu nggak ikut lari gitu ya, pura-pura doang. Bercanda, tapi itu tentu saja menjadikan kita tidak berintegritas gitu ya. Jadi banyak sih, tapi cuma bercanda doang ya, semua juga tahu itu bercanda. Lagian ngapain sih, ini cuma lomba komunitas aja kok untuk lucu-lucuan, tapi kita memasukkan data yang nggak jujur gitu ya. Atau bahkan kita sebagai pengembang sistem justru menerima gitu ya permintaan, sok atuh kamu mau saya apa ini datanya. Nah, itu tidak berintegritas. Ya tadi ya tidak objektif juga dan tidak berintegritas meskipun punya banget peluang ke sana. Sekarang lagi trending karena sekarang pandemi online ya. Kita voting online tuh luar biasa, penelitiannya banyak banget. Anak-anak kalau mau meneliti tentang online voting itu banyak banget peluang ya. Selalu rame dari saya zaman kuliah S3, teman saya dari setnya e-voting. Selalu rame gitu ya, karena sekarang tidak hanya pandemi harus online, tapi memang di kita ini cocok banget voting tuh online. Nah, itu luar biasa diskusinya. Dan kita sebagai jadi pengembang tentu saja punya catatan integritas. Bisa aja kan kita masukin data gitu ya. Jadi dibanyak-banyakin. Kemarin kan pemilu presiden online ya. Pemilunya offline, tetapi pada saat pendataan itu merekapnya banyak juga yang meragukan sistemnya. Sistem dari yang dibuat oleh KPU, aplikasinya tuh banyak juga yang menggugat. Seolah-olah aplikasinya ringkih, rentan, sehingga datanya bisa diaku-aku. Datanya bisa ditambah-tambahin. Nah, yang membuat aplikasinya kebetulan kolega-kolega dari kampus ya, dari ITB, ya mereka terikat sumpah integriti, tidak menerima permintaan upgrade data gitu ya. Nah, ini yang harusnya seorang peneliti, seorang akademisi itu pegang teguh ya. Meskipun luar biasa godaannya ya, ini saya bayar, tapi tolong saya dimenangkan. Nah, kayak gitu-gitu loh. Nggak usah pilpres, pilkada, pemilihan ketua alumni aja rame gitu ya terkait dengan votingnya dan lain sebagainya. Jadi anak-anak kalau pengen kontribusi menjadi ahli, masuk deh ke digital marketing ya, digital system, online system, e-voting, ya terkait ya tadi sentimen analisis, tapi kalau sentimen analisis itu ke data mining ya, data mining, text mining itu ke machine learning, ngolah datanya ya, itu trending juga gitu. Itu juga sangat-sangat bagus gitu ya, tetapi etikanya kita tegakkan ya, jujur, objektif, integriti. Jadi jangan sampai seolah-olah kita bisa menerima pesanan.
banyak kok ya yang seperti itu, tapi kalau kita sih, kalau saya sih enggak gitu ya, kita juga enggak boleh gitu ya, karena itu berarti melanggar etika, ya tidak sesuai dengan etika. Jujur, objektif, integriti. Lalu harus hati-hati ya, nggak boleh, meskipun peneliti itu katanya boleh salah, tapi bukan berarti kita mentolerir kelalaian dan kesalahan ya. Kita harus kritis, diperiksa kembali dan memastikan data itu valid dan lain sebagainya ya. Jadi banyak sih yang bilang kan peneliti mah boleh salah. Iya boleh salah, tapi akhirnya apa? Tidak dipercaya lagi. Jadi nanti tidak diikutkan lagi dengan penelitian lanjut karena peneliti ini mah ceroboh gitu ya. Tentu saja ini menjadi rugi untuk kita ya. Nah, kemudian harus terbuka ya. Makanya kalau hasil penelitian itu wajib dipublikasikan. Saya termasuk yang sering mendapatkan dana hibah ya dari Dikti dan kewajiban saya mempublikasikan. Dia harus jujur menunjukkan hasilnya gitu. Meskipun belum sempurna, saya akan sampaikan di kesimpulan dan saran belum sempurna, belum selesai gitu ya, kekurangannya di sini. Nah, kalian juga sama ketika tugas akhir tidak berarti harus sudah sempurna. Justru kita sisakan di bagian saran ya bahwa masih banyak kekurangan, jadi peluang untuk dikembangkan baik oleh kita sendiri maupun oleh peneliti berikutnya. Jadi harus terbuka. Jangan ditutup-tutupi. Tapi memang sih ada juga yang tadi ya harus konfidensial ya. Jadi dirahasiakan, jadi harus dilindungi oleh hak cipta supaya tidak dicontek, tidak ditiru, tidak dibaca ya. Ini menghormati kekayaan intelektual, HKI ya. Paten, hak cipta dan kekayaan intelektual lainnya termasuk data metode pun kita tidak boleh loh sembarangan mengambil data orang lain. Bahkan ya, gambar, kita kalau ngambil gambar dari internet, jangan lupa mencantumkan gambar itu sumbernya di mana. Kalau enggak itu dianggap membajak. Ya, kalau kita melihat gambar-gambar di internet, suka ada pesan kan, gambar ini mungkin dilindungi hak cipta. Nah, ketika ada tulisan mungkin dilindungi hak cipta, maka kita harus mencantumkan sumber gambar tersebut. Foto aja ya, jangan sembarangan loh pakai foto di internet. Harus dituliskan sumbernya dari mana. Saya suka bikin flyer, lagi senang bikin flyer, banyak template-nya ya bikin flyer. Nah, template itu saya ambil yang free tentu saja ya, karena yang free berarti dia mempersilahkan kita menggunakan. Kalau template-nya berbayar, saya harus membayar atau menghubungi orang untuk meminta izin menggunakan gambar tersebut. Itu hak cipta. Kita sebagai peneliti tentu saja tidak boleh ya sembarangan mengambil punya orang lain, karena kita juga nanti akan memiliki karya, tentu kita juga tidak mau karya kita sembarangan digunakan oleh orang lain. Itu namanya hak kekayaan intelektual. Kalau untuk software dan buku biasanya hak cipta ya. Kalau untuk tadi ya alat, rumus-rumus atau formula ya. Contoh di teknologi pangan tuh sudah ada paten, misal kalau yang saya ingat ya, ada yang membuat teh dari salak, teh salak itu sudah ada patennya. Kalau kita nggak bisa software itu dipatenkan, rumus itu nggak bisa dipatenkan, tapi produk yang dipatenkan. Kalau kita bisanya hak cipta. Software-software itu bisa dibuat hak ciptanya. Saya mengajak anak-anak 2017 untuk membantu membuat sistem, mengajak mereka jadikan KP, lalu saya buatkan hak cipta untuk si software tersebut. Jadi kalau mau membuat software atau menggunakan software tersebut ada hak ciptanya. Ya, jadi saya mengajak mahasiswa yang KP dengan saya daftarkan hak ciptanya. Nanti sertifikatnya bisa digunakan untuk anak-anak menjadi apa ya? Kalau lulus tuh kan harus punya sertifikat ya. Nanti sertifikatnya bisa digunakan untuk kepentingan kelulusan ya hak cipta ini.
Nah, ini dosen-dosen yang lain juga kami ya dari prodi menyemangati supaya selalu mengajak mahasiswa di kekayaan intelektual gitu ya. Jadi TA itu kalau membuat produk nanti tolong dibuatkan hakinya. Nah, persoalannya hak itu berbayar ya. Jadi ketika kita mendaftarkan kekayaan intelektual, ada dana yang harus kita bayarkan ke Kumham ya, hukum dan HAM ya, harus bayar ya. Ya, memang aturannya begitu. Nah, ini yang harus didiskusikan bersama-sama bagaimana terkait pembayaran untuk hak cipta tersebut. Peneliti juga harus tidak ember ya, harus menjaga kerahasiaan. Apalagi kalau penelitian tersebut didanai oleh pihak tertentu yang hasilnya memang untuk pihak tertentu tersebut tidak dipublis. Nah, ini jadi kita tidak boleh publikasi itu tidak boleh sembarangan ya, harus berdasarkan pemberi dana gitu ya. Kemudian apalagi kalau militer tentu saja nggak boleh ya, termasuk juga catatan pasien. Jadi misalnya kita membuat aplikasi yang mendata pasien, nah kita tuh nggak boleh menjual data pasien tersebut. Wah tuh nggak boleh banget. Kemarin ada info tuh ada data orang Indonesia dijual katanya ya, dan datanya itu data BPJS. Ya kalau benar, wah luar biasa nih, jahat banget gitu. Rahasia loh data pasien itu. Data rekam medis itu hanya bisa diakses oleh pihak yang berkepentingan ya. Nggak boleh sembarangan dibuka. Itu namanya data yang dirahasiakan. Ada yang menarik ya di data ini tentang kerahasiaan. Kita kan seneng banget pakai sosial media ya. Padahal di sosial media itu orang memanfaatkan untuk mencari pola-pola sehingga dijadikan bahan dasar untuk jualan. Nah, kita sih dengan senang hati menceritakan apapun di sosial media, padahal sebetulnya orang akan mengambilnya ya untuk tadi dicari sentimennya, negatif atau positif, dan digunakan untuk penjualan. Ini sudah susah ya, susah untuk dihindari. Kita sebagai user dengan senang hati mempublish apapun ya, tapi beberapa pihak mengambil data tersebut untuk dicarikan pola-polanya di text mining ya, di data mining, digunakan machine learning. Nah, ini harus ada etikanya ya. Saya sendiri membantu dosen Unpad untuk mendata pertumbuhan bayi dan balita ya. Saya sedang mengolah datanya. Kesulitan juga ya mengolah datanya untuk mencarikan pola. Nah, ini data ini ketika dipublikasikan, saya tidak boleh menceritakan data personilnya. Yang hanya saya boleh sampaikan ya di publikasi itu adalah data yang sudah terekap. Misal ya, data gizi buruk di Kabupaten A, sekian. Siapa aja? Nah, itu saya nggak publis. Siapa aja yang gizi buruk itu saya nggak publis. Nggak publis juga nama anaknya siapa, orang tuanya siapa, pekerjaan orang tuanya siapa, itu dirahasiakan. Nggak boleh ya. Tapi kalau untuk kepentingan untuk pemantauan kesehatan, tentu saja data tersebut dibuka ya. Di siapa aja nih yang gizi buruk, kita harus lakukan sesuatu untuk masyarakat yang gizi buruk. Nah, itu tentu saja dibuka, tetapi tentu dibuka ke pihak tertentu, tidak ke publik ya, nggak boleh. Kadang-kadang suka menggelikan ya, ada yang mengopen data gitu ya, namanya kebuka, nah itu nggak boleh banget ya. Kalau kita mengupload sesuatu, kelihatan ada nama-nama personil, apa itu rahasia ya. Nah, kita jadi sebagai akademisi, sebagai yang peneliti ini, hati-hati untuk mengupload ya. Ini terkait pemahaman digital literasi juga ya. Ya hati-hati mengupload nama, NRP, jangan ya. Apalagi ada tanggal lahir,
KTP, wah udah itu mah berarti pemahaman literasi digitalnya kurang banget. Saya mau lihat ya anak-anak Unpas ya, Unpas seperti apa perilaku di dunia mayanya. Bagaimana mereka melakukan tweet, mengupload foto, itu tuh ada etikanya juga ya. Jangan sampailah jejak digital itu kelihatannya sepanjang masa gitu. Ya karena Google juga ada kasnya ya, dia nyimpen juga loh meskipun kita udah delete website atau apapun, kadang-kadang masih bisa diambil ya, diakses. Nah, jadi kebalikannya ya, jadi mana yang harus kita lindungi, mana yang harus kita publikasikan. Nah, publikasi yang bertanggung jawab gitu ya. Jadi publikasi ini di satu sisi harus bisa diakses oleh masyarakat, di sisi lain ada data yang harus dirahasiakan. Nah, ini jadi kita harus paham etikanya seperti itu. Kalau untuk publikasi nanti tidak boleh duplikasi ya, jadi kita mempublikasikan di berbagai media dan kita juga tidak boleh publikasi itu hasil plagiarisme. Nah, nanti di PPT berikutnya ada tentang plagiarisme. Kemudian ada pembimbingan yang bertanggung jawab, nanti kami sebagai pembimbing ya, atau harus mengarahkan mahasiswa itu untuk punya etika juga. Kalau di tim peneliti ya, ada ketua tim, nah itu juga harus bertanggung jawab juga terhadap timnya. Kemudian etika yang lain menghormati rekan kerja, ya, jadi kita harus meneliti dengan baik ya. Kemudian ada tanggung jawab sosial juga. Nah, tanggung jawab sosial ini berusaha keras untuk mempromosikan kebaikan sosial, jadi tidak merusak iklim sosial, juga tidak diskriminasi ya. Ini terkait SARA ya, luar biasa sih kalau SARA ini karena termasuk agama ya, terutama ya. Ini selalu rame sih. Saya tuh banyak juga yang menyatakan informasi-informasi berdasarkan kepentingan gitu ya. Kadang-kadang saya harus menggali lebih dalam gitu. Contoh ya, pembantaian, misalnya pembantaian etnis tertentu dikaitkan dengan agama gitu ya. Benar nggak sih ini agama atau etnis? Tapi mau agama atau etnis, kita lihat bahwa ada di luar kemanusiaan gitu. Apapun terkait etnis, terkait agama, kalau kita melihat sebagai aspek kemanusiaan, ya harus kita bela tentu saja ya. Tidak terlepas apakah itu etnisnya atau agamanya. Nah, hal-hal seperti ini ya, jadi kita memang sebagai yang punya akal sehat, logika ya harus objektif tadi ya, dan harus ya nggak boleh diskriminasi ya. Apalagi kalau kitanya hanya faktor like dislike, suka apa nggak suka, nah, nggak boleh seperti itu. Benar-benar harus objektif. Peneliti harus punya kompeten. Makanya kalau saya sih meneliti ini ya kalau terkait machine learning misalnya untuk bidang kesehatan ya saya mau nggak mau harus belajar tentang kesehatan, tentang gizi buruk dan lain sebagainya, mau nggak mau harus menguatkan diri di sana, banyak nanya, banyak baca, banyak berguru. Kemudian harus aspek legalitasnya ya, jadi tidak boleh tidak legal ya, meneliti di hal yang tidak legal ya tidak akan diakui. Kemudian tadi ya perlindungan hewan, jadi, tidak etis juga ya merancang penelitian. Kalau ini sih yang tadi kaitannya dengan obat dan lain sebagainya, mereka percobaan tuh ke hewan loh. Nah ini ada etikanya juga ya. Apalagi ke orang gitu ya. Nah kemarin tuh ada vaksin yang katanya belum diakui ya, tetapi sudah digunakan di Indonesia tuh ada vaksin-vaksin yang menurut tidak didukung pemerintah tapi sudah digunakan juga oleh masyarakat. Nah ini gimana nih perlindungannya kalau ada apa-apa, siapa yang melindungi ya kalau tidak belum disahkan oleh pemerintah tetapi sudah digunakan.
Nah ini ya, jadi kalau vaksin yang beredar, tentu pasti sudah melalui proses penelitian dan disahkan oleh berbagai pihak dan diterima oleh berbagai negara gitu, sehingga kalau ada apa-apa kita bisa berlindung gitu. Tapi kalau yang belum disahkan, gimana caranya melindunginya ya? Langsung subjeknya manusia itu. Nah itu agak harus berpikir ya, logika kita harus di apa digunakan gitu ya. Nah kemudian berikutnya, kode, kebijakan, dan prinsip sangat penting dan berguna. Seperti perangkat aturan lainnya, aturan tersebut tidak mencakup setiap situasi, seringkali bertentangan, dan memerlukan interpretasi yang cukup. Ya, jadi kalau di dunia penelitian itu akan biasa aja kalau banyak diskusi. Jadi tidak perlu berlebihan juga memperhatikan berbagai hal ya, pro cons ya, bertentangan, tapi itu tentu semuanya harus didiskusikan secara ilmiah. Ya, jadi tidak ada yang sempurna. Di penelitian tuh nggak ada yang perfect. Kesempurnaan tuh hanya milik Allah gitu ya. Manusia tuh hanya bisa berupaya meneliti. Tentu banyak kekurangan, tentu banyak pertentangan. Nah, inilah gunanya forum diskusi ilmiah. Ya, jadi peneliti itu sering bertemu, sering berdiskusi karena memang untuk menyepakati berbagai hal. Ya, tidak ada yang kalau tidak ikut di forum-forum sendiri, yaitu justru aneh ya, tidak bisa diterima di komunitas peneliti ya. Nah ini yang kita harus pahami ya. Jadi di lain sisi tidak ada kesempurnaan, tetapi bukan berarti kita kekeh gitu ya dengan ketidaksempurnaan dan bahkan berani menguji cobakan gitu ya, memaksakan menggunakan, itu tentu saja tidak boleh ya. Jadi sangat penting bagi peneliti untuk mempelajari bagaimana menafsirkan, menilai dan menerapkan berbagai aturan penelitian dan bagaimana membuat keputusan dan bertindak dalam berbagai situasi. Sebagian besar keputusan melibatkan penerapan aturan etika yang secara langsung. Nah, jadi demikian terkait etika penelitian. Untuk sambungan dari etika penelitian ini, kita akan pelajari apa yang disebut dengan plagiarisme.